Saya ringkaskan materi tema yang mau saya sampaikan pada malam hari ini 5 poin saja. Bahwa yang pertama itu, hidup ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita ini sudah lama mati. Buktinya kawan SD kita banyak mati. Buktinya teman sekelas kita sudah banyak meninggal dunia. Tapi kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Ini hidup ini titipan. Maka barang titipan satu saat akan diambil oleh yang menitipkan. Jadi kita kalau mau hidup ini nyaman, tentram, berprinsip seperti tukang parkir saja. Tukang parkir itu tak pernah komplain kalau mobil itu diambil yang punya, karena bukan punya dia. Begitu juga dengan kita. Apapun yang diambil Allah dari hidup kita ini, semua bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah SWT. Cuman dititipkannya sebentar. Saya dititipkan Allah kursi, ya saya duduki. Di tengah sulitnya orang cari kursi, saya dikasih kursi sama Pak Haji. Saya duduki. Sampai di atas dibeli mikrofon, saya bicara. Diberikan Allah SWT suara, saya sampaikan. Ada ayat-ayat yang saya ingat, ada hadis-hadis yang pernah saya dengar dari guru-guru saya sampaikan ke jamaah. Mau mereka mendengar, alhamdulillah. Ada yang tak mau dengar, mau foto-foto aja, alhamdulillah. Ada yang tak mau mendengar karena dia pikir, tak usah serius sekali dengar, nanti pulang ke rumah bisa juga ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Bagus juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi hidup ini tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu sulit, tidak usah terlalu jelimet. Tapi mesti dipikirkan. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini, besok pagi tak ada lagi orang rapat, tak ada lagi. Gimana rapat gugus Covid? Kata Ustaz Somad, tak usah dipikirkan, semua titipan, mau mati-matilah. Saya tidak juga mau gitu. Kita, maksud saya ini, kalau semua ini mau kita pikirkan masuk ke kepala kita, dunia ini besar. Dunia ini dengan segala macam problematika masalahnya besar. Kepala kita pula kecil. Dunia sebesar ini mau kita masukkan ke kepala kita sebesar ini. Saya cuma mau ngasih tahu, saya habis pangkas tadi itu aja. Bahwa dunia ini terlalu besar mau kita masukkan ke kepala kita. Kalau kita mau paksakan juga, pecah pembuluh darah kepala kita. Mati badan sebelah, stroke, stres, depresi. Iya kalau mati langsung. Kalau setengah mati? Nah, oleh sebab itu maka memperbanyak ibadah kepada Allah, meyakini bahwa hidup ini titipan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa Abdul Somad, sampai malam ini kau masih hidup? Teman kuliahmu meninggal, kawan SD-mu mati, kawan sekolahmu dulu lebih dulu. Kenapa kau masih hidup malam ini Abdul Somad? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah masih engkau mau beramal. Alhamdulillah malam ini saya beramal. Tadi siang beramal, ketemu dengan bapak-bapak, Pak Kolonel Nawawi beserta rombongan. Malam ini bertemu pula dengan keluarga besar sahabat tetangga jamaah Pak Faisal Jausal. Besok pagi belum tahu jadwal, belum saya tengok. Lalu kemudian besok akan pulang ke Jakarta. Sampai kapan kita berkeliling sampai malaikat maut mencabut nyawa? Yang kita inginkan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Karena kalau kita pikirkan, oh dunia ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak sekolah berpikir gimana supaya ranking tamat. Wali kelas ditekan bagaimana supaya semuanya lulus. Lalu karena wali kelas ditekan, akhirnya dia membocorkan jawaban ke siswa-siswi. Mahasiswa tinggi nilainya tapi penipu. Lalu kemudian ijazah dibeli S1, S2, S3. Setelah itu bekerja karena tidak sesuai kemampuan dipaksakan juga. Akhirnya bohong, curang. Maka akhirnya tidak ada hidup ini yang selesai daripada dosa. Tapi kalau kita hidup lurus, ihdinas siratal mustaqim, sesuai yang dijalankan, sesuai yang diperintahkan, sesuai dengan digariskan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah
Hidup ini yang dicari adalah ridho Allah. Makanya kita bangun pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang kita minta dia akan kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ridha itu artinya, ridha itu senang hati. Orang kalau sudah senang hati, semua dia kasih. Kalau sudah tuan rumah senang hati, semua buah-buah keluar. Hand sanitizer siap 1 botol. Kalau sudah tuan rumah senang hati, semua tamu. Begitulah kalau sudah tuan rumah yang punya surga senang hati, salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka semua kita ini kalau sudah senang hati Allah Ta'ala, kalau sudah ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bagaimana mau menembus surga beserta isinya cuman sholat sunat 2 rakaat? Gimana mau menembus surga beserta isinya sholat witir 3 rakaat? Maka sesungguhnya kita beribadah itu dari mulai baca Yasin, baca Al-Kahfi, khatam Quran, marhaban, sholawat, sunat, wudhu, itu semuanya tak lain tak bukan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita berdoa tidak minta surga. Minta ridha dapat surga, minta surga belum tentu dapat ridha. Makanya doa kita di antara rukun yamani sampai hajar aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah acara kita malam ini untuk meraih ridha Allah. Mana habai wasatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim. Bahkan mungkin tinggal 1 kota Lampung, 1 provinsi, belum tentu ketemu. Tapi malam ini dipertemukan, alhamdulillah. Walaupun kadang kita sulit untuk mengenali orang sekarang, karena yang nampak matanya aja. Saya pun ceramah ini susah juga. Karena kalau dulu saya tahu respon masyarakat, entah dia marah, dia merengut, entah dia senyum, entah dia ketawa, tahu saya. Sekarang saya tak tahu, matanya aja berkedip-kedip. Tapi saya sampaikan sesuai dengan yang kode etik selama ini saya pegang, 600 ml 60 menit. Selesai itu baca doa, selesai. Diamalkan atau tidak, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini baik-baik diamalkan dalam kebaikan insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita pahami bahwa hidup ini titipan Allah. Apa yang diberikan Allah ini titipan dia. Kalau dia mau ambil itu memang milik dia. Maka kalau sudah dia ambil, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi. Bukan punya kita, lillah, punya Allah, wa inna ilaihi, balik kepada dia. Dia yang punya, bukan punya kita. Makanya kadang kita kalau ketemu sama orang-orang yang hebat itu, hebat ya Pak ya, hebat ya Pak pejabat ya, hebat ya Pak ya. Apa kata dia? Ini titipan Allah Pak Ustaz. Tapi begitu titipan diambil dia ngamuk. Katanya titipan. Kalau titipan diambil kok marah. Katanya titipan. Begitu diambil Allah nangis seminggu matanya bengkak. Katanya titipan. Kalau titipan diambil tidak marah. Kalau titipan ketika diambil tidak terlampau berduka. Puncak dari kekesalan, kekecewaan adalah rasa memiliki. Kita makin besar rasa memiliki, punya saya, milik saya, maka semakin kecewalah ketika dia hilang. Oleh sebab itu maka saya pernah lewat di suatu jalan, banyak tanah kosong, banyak sekali lah dibuat baleho besar, milik Dr. Randus Haji, milik Profesor Doktor, milik Bapak Fulan. Rasanya mau saya buatkan aja baliho paling besar, dari ujung sampai sini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini titipan Allah. Kalau kita sadar pada prinsip ini, maka insya Allah sedih tetap ada, tapi tidak terlampau berduka, tidak terlampau penyakit.